Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Bunga Putri Lestari. Saya siswa dari Sekolah SMA Negeri 1 Ciranjang, kelas 11 IPS 1. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan materi pembelajaran dari mata pelajaran sosiologi yang judul besarnya itu tentang konflik sosial. Dan subtema yang saya ambil dari materi ini yaitu konflik rasial. Baik, sebelum saya masuk ke materi inti, di sini saya ingin terlebih dahulu menjelaskan pengertian dari apa sih itu konflik sosial. Yuk, sama-sama kita simak videonya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konflik adalah perselisihan, percekcokan, dan pertentangan. Definisi jelasnya, konflik adalah suatu pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Konflik berasal dari kata kerja Latin yaitu confliger, yang artinya itu saling memukul. Secara sosiologi, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha ingin menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya. Konflik seringkali berubah menjadi kekerasan, terutama ada upaya-upaya dengan pengelolaan konflik tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh pihak yang berkaitan. Dalam buku sosiologi konflik, Teori dan Analisis 2009 karya Novli Susan, konflik menjadi fenomena yang paling sering muncul di kehidupan masyarakat. Karena konflik selalu menjadi bagian dari hidup manusia yang bersosial dan berpolitik, serta menjadi pendorong dalam dinamika dan perubahan sosial politik. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun Purwadarminta pada tahun 1976, konflik berarti pertentangan atau percekcokan. Pertentangan sendiri bisa muncul ke dalam bentuk pertentangan ide maupun fisik antara dua belah pihak yang saling berseberangan. Itulah pengertian atau penjelasan dari konflik sosial. Sekarang langsung saja kita masuk ke inti materi pembahasannya, yaitu tentang konflik rasial. Jadi, apa sih definisi dari konflik rasial itu? Yuk, sama-sama kita dengerin ya. Jadi, konflik rasial yaitu pertentangan kelompok ras yang berbeda karena kepentingan dan kebudayaan yang saling bertabrakan, yang umumnya terjadi karena salah satu ras merasa sebagai golongan yang paling unggul atau yang paling sempurna dari antara ras yang lain. Saya akan menerangkan sedikit makna dari kata bertabrakan yang ada di definisi konflik rasial yang tadi. Arti kata bertabrakan di sini adalah mereka tidak memiliki rasa saling menghargai pendapat orang lain atau pendapat ras yang satu dan pendapat ras yang dua. Maka dari situ mereka juga tidak mengadakan musyawarah untuk menyepakati pendapat yang mana yang akan digunakan untuk kedepannya. Dan dari situ maka timbullah konflik.
Dari konflik juga bisa timbul masalah baru, yaitu kekerasan. Kekerasan juga bisa berbentuk non-fisik dan fisik. Yang disebut non-fisik itu mereka tuh kayak melakukan kekerasan melalui perkataan yang mereka keluarkan sehingga bisa menyakiti hati seseorang. Yang berbentuk fisik itu contohnya mereka sudah main kekerasan atau sudah melukai seseorang melalui tindakan yang semena-mena. Contoh konflik rasial apa saja sih yang sudah pernah terjadi di Indonesia? Dengerin ya. Yang pertama itu ada konflik etnis Tionghoa dan Jawa di Surakarta. Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan suku, bahasa, budaya, dan agama, tak bisa dilepaskan dari konflik ras dan juga etnis. Pada tahun 1098, tercatat sejarah terjadinya konflik rasial antara etnis Tionghoa dan suku Jawa asli yang berada di wilayah Surakarta. Penyebab konflik antara golongan ini dikarenakan adanya anggapan jika etnis Tionghoa tidak masuk sebagai bagian warga negara Indonesia. Situasi tersebut menjadi kian parah dengan krisis moneter yang terjadi pada masa itu. Konflik antar dua ras dan etnis tersebut akhirnya menyebabkan kerusuhan yang meluas sehingga menyebabkan penjarahan berbagai truk dan juga pembakaran fasilitas umum. Yang kedua, konflik etnis Sampit dan Madura. Meskipun penyebab pasti konflik ini memang belum dapat dipastikan, konflik ini muncul dari rentetan insiden yang sebelumnya pernah muncul antara warga Dayak dan Madura. Akhirnya, konflik pun pecah pada bulan Februari tahun 2001 saat dua warga Madura diserang oleh sejumlah warga Dayak. Konflik Sampit ini semakin parah dan berlangsung sepanjang tahun. Cerita awal konflik ini muncul pertama kali di kota Sampit, Kalimantan Tengah pada tanggal 18 Februari 2001 yang akhirnya meluas ke seluruh provinsi, tak terkecuali Palangkaraya. Konflik yang melibatkan antara suku Dayak asli dan warga Madura yang tinggal di kawasan kota Sampit ini memakan korban kurang lebih 500 orang meninggal dunia. Bukan itu saja, lebih dari 100.000 warga Madura kehilangan tempat tinggal. Dari peristiwa tersebut juga ditemukan banyak warga Madura yang dipenggal kepalanya oleh suku Dayak. Yang ketiga, konflik Aceh. Konflik ini dikobarkan dan digaungkan oleh Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Latar belakang terjadinya pemberontakan ini dikarenakan secara luas wilayah Aceh menganut agama Islam yang masih konservatif. Hal tersebut sangat bertentangan dengan penerapan ajaran Islam yang lebih moderat di sebagian besar wilayah Nusantara. Adanya perbedaan budaya sekaligus penerapan agama Islam antara wilayah Aceh dan di berbagai wilayah lain di Indonesia merupakan faktor penyebab konflik ini terjadi. Tak sampai di situ saja, lokasi Provinsi Aceh yang berada di ujung barat Indonesia juga menimbulkan sentimen meluas di wilayah tersebut dan beranggapan jika para pimpinan di pemerintahan pusat yang berada di Jakarta tak mengerti ihwal permasalahan yang dimiliki Aceh dan tak
bersimpati kepada kebutuhan masyarakat Aceh sekaligus adat istiadat setempat. Selanjutnya, apa saja sih faktor penyebab dari konflik rasial? Jadi, kembali lagi kita melihat definisi dari konflik rasial. Karena di situ ada salah satu faktor penyebab terjadinya konflik rasial, yaitu berbedanya kepentingan dan kebudayaan yang saling bertabrakan karena salah satu ras merasa sebagai golongan yang paling unggul dan merasa paling sempurna di antara ras lainnya. Itu salah satu faktor penyebab dari konflik rasial. Poin terakhir yang kita bahas adalah bagaimana cara menyelesaikan masalah konflik rasial, yaitu yang pertama, menciptakan rasa saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain sesama kita. Yang kedua, berusaha mengalah apabila keadaan sedang panas atau sedang tidak baik-baik saja. Yang ketiga, mencoba berunding untuk mendapatkan pemecahan masalah atau cara berdamai. Yang keempat, berupaya mencari jalan perdamaian. Yang kelima, tidak saling menghina. Karena pada umumnya derajat manusia di mata Tuhan itu sama, tidak ada yang berbeda. Sekian dulu presentasi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kemudian hari. Bye-bye.